Kominfo Pati belum dapat membagikan STB TV digital gratis kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pati. Penyakit yang ditularkan dari kencing tikus atau leptospirosis telah memakan 4 korban jiwa di Kabupaten Pati. Seiring akan habisnya masa jabatan Bupati Brebes Iza Prianti, DPRD Brebes mengusulkan 3 nama calon PJ Bupati sementara. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan melalui kontak dengan air, lumpur maupun tanaman yang telah dicemarkan oleh air seni dari tikus dan hewan lain yang mengandung bakteri Leptospira. Diketahui sepanjang tahun 2022 ini, di Kabupaten Pati sudah ada 4 orang yang meninggal dunia akibat penyakit leptospirosis tersebut. Sepanjang tahun 2022 ini, setidaknya di Kabupaten Pati terdapat 4 orang meninggal dunia akibat penyakit leptospirosis. Seperti diketahui, leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan melalui kontak dengan air, lumpur, maupun tanaman yang telah dicemarkan oleh air seni dari tikus dan hewan lain yang mengandung bakteri Leptospira. Tercatat pada data terakhir pekan pertama Oktober tahun 2022 ini, ditemukan 25 kasus leptospirosis dan diketahui 4 orang diantaranya meninggal dunia akibat penyakit ini. Kasus ini diketahui meningkat dari 2 tahun sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2020 ditemukan 24 kasus leptospirosis dengan kematian 9 orang. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 16 kasus dengan kematian 4 orang. Kulitnya kuning biasanya, kulitnya kuning gitu, kelihatan kuning. Kemudian ada nyeri tekan di betis, ini khasnya di situ, nyeri tekan di betis dan seperti melanjut sampai ke gagal ginjal. Melanjutnya sampai ke gagal ginjal itu. Jadi nanti air kencingnya jadi berwarna kuning, tambah sedikit dan sebagainya. Sementara itu, Ninik Trisnawati selaku Ketua Tim Seksi P2PM di KK Pati mengungkapkan, meski temuan kasus meningkat akan tetapi presentase kematian akibat penyakit ini menurun. Kenaikan temuan kasus ini menurut Ninik karena petugas rajin men-screening sehingga ditemukan banyak kasus. Program-program kami selalu digembur-gemburkan, apalagi ketika hubungannya dengan leptospirosis itu hubungannya dengan musim banjir. Biasanya kenapa musim banjir, setelah musim banjir itu banyak tikus yang berkeliaran di sekitar rumah, ya karena tempat dia kena banjir sehingga dia mencari tempat lain. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh masyarakat semua. Lebih lanjut, Ninik berpesan kepada masyarakat untuk peka dan meningkatkan kesadaran akan pola hidup bersih dan sehat. Terjadinya banyak kasus menurut Ninik karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait kebersihan sekitar. Ia berharap dengan ditemukan banyak kasus ini bisa menyadarkan masyarakat agar mengamalkan pola hidup bersih dan sehat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 72.384 warga kurang mampu di Pati belum dapat menerima set-top box TV digital gratis dari pemerintah. Seperti diketahui, Kominfo Pati baru menyelesaikan tahap pengusulan dan belum dapat membagikan STB TV digital gratis kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pati. Sebanyak 72.384 warga kurang mampu yang diusulkan Dinas Kominfo Pati belum menerima pembagian set-top box gratis dari pemerintah. Seperti diketahui, Dinas Kominfo Pati baru menyelesaikan tahap pengusulan dan hingga saat ini belum ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk pembagian STB TV digital gratis kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pati. Kepala Diskominfo Pati Ratri Wijayanto menyebut 72.384 warga kurang mampu yang diusulkan tersebut merupakan data yang diambil dari data desil 1 keluarga miskin dan baru diusulkan Diskominfo Pati ke Kementerian Kominfo pada Agustus lalu. Jadi yang kami kirimkan itu adalah data keluarga miskin yang masuk ke desil 1 sesuai dengan parameter yang ada di Dinas Sosial. Jadi apa yang kami serahkan itu ya data yang
memang dulu sudah dimiliki oleh pemerintah pusat, kemudian kami verval di bawah. Jadi harapan kami nanti yang menerima betul-betul masyarakat yang berhak. Disinggung terkait deadline pemberhentian siaran analog yang seharusnya berakhir di tanggal 2 November 2022, Ratri mengungkapkan bahwa dari 514 kabupaten kota, Pati termasuk 292 kabupaten kota yang menunggu kesiapan infrastruktur untuk pemberhentian siaran analog. Seperti diketahui, untuk di Kabupaten Kudus sebanyak 17.433 keluarga penerima manfaat dari rumah tangga miskin atau RTM menerima pembagian STB TV digital gratis pada bulan Oktober lalu. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa.
Pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan apel siaga bencana dalam menghadapi musim hujan, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di wilayah Kabupaten Kendal yang digelar di alun-alun Kota Kendal pada Kamis pagi. Sebagai pembina upacara, Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki dalam sambutannya menyampaikan, memasuki musim hujan kewaspadaan dan kesiagaan perlu dikedepankan. Untuk wilayah atas rawan terhadap longsor dan puting beliung, sedangkan di wilayah bawah rawan banjir sehingga masyarakat harus lebih waspada, terutama di wilayah yang berlangganan banjir. Dalam menghadapi munculnya potensi kebencanaan, ini sangat penting guna menghindari jatuhnya korban jiwa atau kerusakan yang menimbulkan kerugian harta benda. Kepala BPBD Kabupaten Kendal Sigit Sulistyo mengatakan, tujuan apel siaga bencana untuk mengetahui kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan tahun ini. Sesuai pemetaan wilayah rawan bencana, BPBD Kabupaten Kendal ada 2 ekskawadanan yakni di ekskawadanan Boja dan Sukorejo yang rawan bencana longsor. Sedangkan untuk di wilayah bawah rawan bencana banjir seperti di Kendal, Ringin Arum, Weleri, Brangsong, dan Kaliwungu. Sehingga masyarakat diimbau untuk lebih waspada. Kita memasuki bulan November sehingga memang harus selalu waspada terutama untuk bencana hidrometeorologi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan apel siaga ini sehingga kita mengapelkan peralatan-peralatan yang menunjang manakala terjadi bencana, baik banjir, puting beliung, dan sebagainya, tanah longsor dan sebagainya. Jadi kalau seperti biasa kalau di Kabupaten Kendal terutama untuk banjir dan longsor itu berada di 2 ekskawadanan baik di Boja maupun di Selokaton. Jadi ada di Boja itu 3 kecamatan, kemudian di Selokaton, Selokaton ada 4 kecamatan, jadi Sukorejo, Plantungan, Paguyung, dan Patean. Harapannya kita mempersiapkan secara personel untuk teman-teman baik relawan, kemudian TNI Polri, kemudian komunitas-komunitas yang lain, kemudian yang tidak kalah penting adalah warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Kondisi sekarang kita memasuki cuaca ekstrim sehingga secara pribadi, secara komunitas yang ada di sana harus membersihkan diri baik untuk membersihkan sampah, kemudian memotong pohon-pohon yang sudah mulai tinggi, dan selanjutnya jangan sampai di saat musim hujan berada di daerah aliran sungai, jadi harus meninggalkan itu. Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki mengatakan, Kabupaten Kendal mempunyai 2 wilayah yakni wilayah atas dan bawah. 2 wilayah ini masing-masing mempunyai rawan bencana yang berbeda. Tindakan preventif mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi. Karena hari ini sudah musim penghujan, tentu hal-hal yang akan terjadi oleh seluruh aparat pemerintah dalam hari ini Forkopimda untuk bersiap siaga. Sehingga hal-hal yang mungkin akan terjadi segera kita antisipasi. Karena konsep kita, warga masyarakat harus lebih hidup lebih tenang, ya, lebih layak walaupun situasi menghadapi situasi musim penghujan ini. Titik-titik rawan tentu tadi sudah saya sampaikan, di situ ada dataran rendah, dataran menengah, dan dataran tinggi. Konsepnya dataran tinggi kita antisipasi tentang tanah longsor, ya, karena sering terjadi tanah longsor. Begitu juga di dataran rendah, baik banjir karena musim penghujan maupun banjir karena rob. Nah, hal-hal seperti ini, seperti daerah Bandengan tentu segera untuk diantisipasi, siap siaga bencana dalam hari ini. Masyarakat desa untuk juga berpartisipasi sehingga semua stakeholder harapan kita khususnya masyarakat yang ada ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Wakil Bupati mengimbau kepada semua pihak dan masyarakat Kendal agar selalu menerapkan prinsip kesiapsiagaan dan meningkatkan kesadaran mitigasi bencana, serta mengantisipasi sejak dini terjadinya bencana alam, terutama melakukan pengecekan di wilayah yang berpotensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah rawan bencana perlu diutamakan. Di samping itu, segera ambil langkah percepatan tanggap darurat dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana, agar ke depan masyarakat lebih merasakan langsung pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat saat dilanda kesulitan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan.
DPRD Brebes berencana mengusulkan 3 nama kandidat penjabat sementara Bupati Brebes, seiring dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Brebes yang tinggal 1 bulan lagi. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Iza Priyanti dan Narjo periode tahun 2017 hingga 2022 akan habis pada awal bulan Desember tahun ini. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan akan diisi pejabat bupati sampai dengan penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 mendatang. Ketua Komisi 1 DPRD Brebes Heri Fitriansyah berencana akan mengusulkan 3 kandidat untuk masuk bursa penjabat sementara bupati. Salah satu yang terkuat yakni Sekda Brebes Joko Gunawan sebagai pimpinan ASN di lingkungan Pemkab Brebes dan beliau dianggap mampu karena sudah banyak jabatan kepala dinas yang diembannya. Selain itu ada nama Sekretaris DPRD Brebes Komar dan pejabat lainnya yang menjabat sebagai pejabat eselon 2. Urutan itu kita menunggu surat dari Kemendagri, di mana surat ini menjadi dasar DPRD untuk mengusulkan nama. Namun sampai hari ini surat ini belum turun. Karena memang prediksi kami itu 30 hari sebelum selesai baru surat ini turun. Berarti kisaran pada tanggal 4 November. Minggu-minggu ini ya berarti ya? Atau minggu ini kita sudah akan menerima surat. Nah, setelah komunikasi internal di DPRD, karena kami sadar bahwa untuk mengusung ataupun mengusulkan bakal calon PJ ini paling tidak menjadi kesepakatan bersama di DPRD. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang merasa tertinggal atau ditinggal di dalam. Ya, kami punya 2 metode tentunya. Yang pertama pengamatan kami sendiri, baik lewat fraksi maupun pimpinan DPRD terhadap kinerja masing-masing yang memenuhi syarat, atau sebaliknya memang kalau ada komunikasi dari teman-teman OPD yang merasa bahwa memang mereka patut untuk diajukan. Saat ini kalau lihat figur ya tentu yang paling utama adalah Sekda, karena Sekda ini jabatan tertinggi yang ada di Kabupaten Brebes. Track record-nya juga cukup lama di OPD kepala dan juga di jabatan Sekda. DPRD Brebes saat ini tinggal menunggu surat Mendagri terkait juknis rekomendasi penjabat bupati. Sementara untuk penentuan penjabat bupati adalah kewenangan Mendagri dan Presiden. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.